Apakah Herodes ingin menyembah Yesus? Jawabannya tidak. Dia ingin membunuh. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Bagaimana kabar saudaraku pada pagi hari ini? Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai pembacaan kita sejauh ini, kita telah melihat bagaimana Matius menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias atau Raja yang dijanjikan dari keturunan Abraham dan juga keturunan Daud. Dan juga nama Yesus adalah Immanuel, yang artinya God with us, yang artinya adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, kita melihat pada pembacaan kita kali ini bagaimana kisah yang sangat terkenal sekali tentang orang Majus. Saya berharap saudara bisa melupakan tradisi yang ada dalam pemikiran saudara, karena kalau kita pelajari Alkitab, ada beberapa perbedaan yang menyolok yang kita tahu tentang kisah tersebut. Karena sebenarnya kisah ini terjadi 2 tahun setelah kelahiran Yesus. Dan ini tidak terjadi, saudaraku, di kandang Bethlehem, tapi di sebuah rumah di Bethlehem. Kisah ini dimulai dengan menceritakan bahwa yang menjadi raja di Yehuda pada saat itu adalah Herodes. Coba saudara perhatikan pertanyaan dari orang-orang Majus yang datang. Orang Majus ini datang dari timur. Mereka adalah ahli bintang, astronomi. Mereka ahli dalam melihat perbintangan. Dan di daerah mereka melihat bahwa ada bintang, yaitu lahirnya seorang raja, orang Yahudi. Makanya mereka mengambil waktu perjalanan yang panjang. Diperkirakan sekitar 2 tahun perjalanan mereka. Karena mereka melihat bintang itu kurang lebih sekitar 2 tahun sebelumnya mereka sudah memulai perjalanan. Dan tiba di Yerusalem. Dan coba perhatikan pertanyaan mereka. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami datang untuk menyembah dia. Herodes mendengarkan hal tersebut. Herodes langsung merasa tidak aman. Herodes langsung merasa terganggu sedikit. Karena kita mesti mengerti, Herodes ini disebut raja wilayah Yudea atau daerah raja orang Yahudi dia. Tapi sebenarnya dia bukan orang Yahudi. Dia keturunan Idumea. Jadi kalau dia dengar ada raja orang Yahudi, terancam posisinya. Makanya dia kemudian
mulai menyusun sesuatu di dalam dirinya. Dia mulai merasa kalau orang kemudian tahu ada raja dari keturunan Daud dan keturunan Abraham ini muncul, dan kemudian diketahui oleh raja-raja dari bagian yang lain, yang kemudian dilihat bintangnya, sebab memang pada waktu itu orang mengetahui kalau raja yang lahir bintangnya ketahuan itu. Jadi dia kemudian mulai menyelidiki tentang keberadaan anak itu yang baru lahir, raja itu. Dia kumpul, tiba-tiba dia kumpul semua ahli-ahli Taurat. Terjadi persekutuan doa di istananya dia. Dia bertanya di mana? Kemudian mereka beritahu, mengutip kitab Mika pasalnya yang kelima. Bethlehem Efrata, engkau bukan yang terkecil, tapi daripadamu akan lahir pemimpin yang akan menggembalakan Israel. Jadi kemudian dia tahu di mana? Bethlehem Efrata. Dia udah tahu hal tersebut. Jadi kemudian dia mulai menyusun siasat. Dia mulai panggil orang-orang atau orang-orang Majus itu untuk menanyakan, teliti dengan saksama itu supaya aku datang untuk menyembah dia. Apakah Herodes ingin menyembah Yesus? Jawabannya tidak. Dia ingin membunuh karena Yesus adalah ancaman buat dia. Perhatikan, Herodes raja Yehuda, tapi dia yang palsu. Yesus yang sebenarnya. Yesus adalah raja orang Yahudi. Tapi dia bukan cuma raja orang Yahudi, dia juga raja bangsa-bangsa, raja seluruh dunia. Dia adalah raja yang lahir dan tandanya dilihat pada bintang itu. Ya saudara, begitulah rasa tidak nyaman dan kecemburuan Herodes yang membuat dia tentunya memanggil orang-orang Majus dan menanyakan secara teliti bagaimana bintang itu nampak. Saudaraku, saya mau katakan bahwa bangsa lain yang paham mengenai ilmu perbintangan itu menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu ditandai dengan pernyataan alam. Jadi bagaimana orang Majus berjalan cukup jauh dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan kita tahu saudaraku, pada saat itu, pada zaman itu, di mana persembahan kepada raja-raja, saudaraku, itulah emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia adalah the real king and the true king. Dia adalah raja yang benar dan raja yang nyata. Nah, sekarang coba saudara mempertimbangkan narasi Matius. Matius mau berkata bahwa yang lahir ini adalah raja. Alam menyatakannya, bintang menyaksikannya. Dan orang Majus 2 tahun lamanya berjalan untuk datang menyembah Yesus. Bayangkan mereka datang kemudian membawa persembahan yang selayaknya diberikan pada seorang raja. Ini menunjukkan bahwa dia adalah raja. Bukan cuma raja Yahudi, tapi dia juga adalah raja seluruh dunia. Itulah yang coba Matius katakan, bahwa kerajaan Allah datang ke bumi ini dan rajanya lahir di dunia ini menjadi sama dengan kita, bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, saudara. Saudaraku, kami akan mengakhiri dengan mengutip ayat yang ke-12 yang mengatakan bahwa karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain waktu mereka telah menyembah Yesus dan persembahkan persembahan kepada Yesus. Mereka kembali, saudaraku, dengan jalan yang tidak sama lagi. Waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita yang lemah mendapatkan kekuatan, kita yang sakit menerima kesembuhan. Bahkan kalau kita datang, saudaraku, dengan hati yang tertekan, dengan penuh dengan pergumulan kehidupan, kita menerima kelepasan, kita menerima kelegaan pada saat kita berjumpa, menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami ada sukacita dan damai sejahtera yang tidak sama yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Karena pada saat kita berjumpa dengan Yesus, perkara yang lama berlalu, yang baru datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.